Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, apakah anak-anak semua sudah kenal dengan Ibu? Baik, berhubung kita belum, kan ada yang sudah kenal, ada yang belum kenal. Jadi Ibu perkenalkan diri Ibu. Perkenalkan nama Ibu Putri Permatasari, bisa dipanggil Ibu Putri. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita melihat di sekeliling kita atau di bawah meja, di bawah kursi, apakah masih ada sampah, demi kenyamanan kita semua dalam proses pembelajaran pada hari ini. Nah, kalau sudah selesai, kepada ketua kelas, silahkan tolong pimpin doa. Silahkan pimpin doanya untuk sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Kepada ketua kelas, Ibu persilahkan. Terima kasih banyak kepada ketua kelas yang sudah mau memimpin doanya untuk kelas kita. Jadi kita masuk aja ya ke pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita pada hari ini, anak-anak masih ingat nggak materi apa yang materi minggu kemarin tentang anak-anak masih ingat nggak materi tentang minggu yang kemarin? Baik, betul. Jadi materi kita tentang minggu kemarin itu tentang kenakalan remaja. Jadi kenakalan remaja itu di mana perilaku menyimpang yang terjadi pada diri remaja, yang dimana itu sangat berdampak negatif pada diri mereka, baik dari diri mereka maupun di lingkungan sekitarnya. Nah, kenakalan remaja ini mempunyai dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Nah, sedangkan faktor internal ini itu seperti perubahan emosi dan psikologis. Terus kalau faktor eksternalnya itu seperti pengaruh lingkungan, pengaruh teman, terus pengaruh yang ada di sekitar di kalangan remaja gitu, di kalangan masyarakatnya. Jadi itu kan materi minggu lalu. Nah, sekarang kita masuk ke materi kita pada hari ini. Jadi materi kita hari ini tuh tentang cara mengendalikan emosi. Nah, ibu mau nanya nih, kalian tahu nggak apa itu cara mengendalikan emosi? Jadi Ibu akan menjelaskan apa itu cara mengendalikan emosi. Jadi cara mengendalikan emosi itu semua jenis perasaan yang ada di dalam diri seseorang. Nah, kata emosi itu kan cenderung mengidentikan dengan kata afektif. Sementara itu sebagian ahli kejiwaan dan kedokteran itu mengidentikan emosi itu sebagai libido, atau arti dari kata lain itu seperti nafsu. Nah, jadi apapun istilah atau nama lain dari emosi itu, dengan latihan dan kesadaran mengendalikan emosi akan menjadi lebih mudah dan membantu kita menjalani kehidupan yang lebih harmonis. Nah, dari materi yang sudah Ibu jelaskan barusan, apakah Anda mengerti? Nah, baik. Kita lanjut ke materi yang kedua. Materi yang kedua itu yaitu karakteristik atau klasifikasi emosi. Anda tahu tidak apa karakteristik dan klasifikasi emosi itu? Nah, jadi Ibu akan menjelaskan. Jadi karakteristik dan klasifikasi emosi itu bersifat kompleks dan melibatkan berbagai aspek seperti perasaan subjektif, terus
reaksi fisiologis. Reaksi fisiologis nih kayak misalnya jantung berdebar kencang, terus keringat dingin, dan ekspresi perilaku. Nah, emosi ini dipengaruhi oleh temperamen. Jadi, kepribadian, proses evaluasi biologi, serta budaya dan pengalaman individu. Nah, dari semua materi yang Ibu terangkan, yang Ibu jelaskan kepada Ananda, apakah Ananda mengerti? Kayaknya Ananda sudah capek ya. Kita ice breaking sebentar ya. Jadi Ibu punya permainan, di mana permainan itu seperti nama permainannya itu lempar bola pertanyaan. Jadi dia itu kayak misal kayak gini. Teman Anda melempar pertanyaan kepada Anda, nanti Anda harus menjawab pertanyaan yang sudah dilempar oleh teman Anda. Misal kayak gini. Anggap aja Ibu temannya ya, teman kalian ya. Teman Ananda. Jadi kayak gini. Ibu melempar pertanyaan kepada Ibu Diana misalnya gitu. Ke Diana misalnya gitu kan. Ibu memberi pertanyaan seperti apa makanan favorit kamu? Terus nanti dia jawab makanan favorit saya misalnya bakso gitu. Terus nanti Diana lempar lagi ke temannya gitu. Misalnya lempar ke Ibu Mona misalnya gitu. Nanti Ibu Mona menjawab pertanyaan dari menjawab jawaban dari pertanyaannya Ibu Diana gitu. Baiklah, kan kita tadi sudah ice breaking tuh. Nah, sekarang kita lanjut materi ya. Jadi, ini materi yang terakhir, yang dimana materi terakhir ini cara melatih emosi. Nah, cara melatih emosi ini ada 2 cara. Yang pertama itu mengajarkan cara menenangkan diri. Jadi itu cara menenangkan diri itu latih anak untuk mengatur napas dan memberikan waktu untuk menenangkan dirinya ketika emosi. Jadi kita sebagai orang tua itu harus pandai menenangkan emosi anak. Kayak kita tuh berusaha mengatur emosi dia, seperti misalnya gini, dia sudah emosi nih, terus kita sebagai orang tua kita harus menenangkan dia, seperti bawa dia duduk tenang sekitar 1 sampai 5 menit, 6 menit gitu kan. Terus bernapas dalam-dalam, terus hembuskan, terus juga kan kayak merespon situasi gitu. Nah, cara yang terakhir itu yaitu mengenali dan mengungkapkan emosi. Nah, mengenali dan mengungkapkan emosi ini mengajarkan anak untuk mengenali dan memberikan nama pada emosi yang ia rasakan. Yang di mana itu contohnya itu ya seperti marah, sedih, takut, maupun senang. Jadi kita tuh mendorong mereka itu untuk mengungkapkan perasaan itu secara verbal, sehingga emosi si anak itu biar tidak tertumpuk dan tidak menimbulkan perilaku yang negatif. Nah, dari sekian materi yang Ibu sampaikan, apakah Ananda mengerti dan paham apa yang sudah Ibu jelaskan kepada Ananda? Nah, baiklah, Ananda semua sudah mengerti. Baiklah, semua yang Ananda sudah mengerti. Mari kita sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu minta kepada ketua kelas untuk memimpin doanya untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini. Kepada ketua kelas, Ibu persilahkan. Baik, terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran, memimpin doa ya. Jadi sekian materi yang dapat Ibu sampaikan kepada Ananda. Semoga materi yang Ibu berikan kepada Ananda semua bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Ibu
Minta maaf kalau Ibu ada salah kata sama Ananda. Ibu akhiri pembelajaran hak kita hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.